Suatu hari, di sebuah proyek bom nuklir, terjadi sebuah insiden tragis yang menewaskan para ilmuwan, dan ini terjadi hanya karena sebuah kesalahan kecil. Ilmuwan itu adalah Louis Slotin. Kita mulai dari siapa itu Louis Slotin. Louis Slotin adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Israel dan Sonia Slotin, pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari program Rusia ke Winnipeg, Manitoba. Ia tumbuh di lingkungan North End di Winnipeg, sebuah daerah yang sebagian besar penduduknya adalah imigran dari Eropa Timur. Sejak kecil, saat masih di bangku sekolah dasar hingga remaja, Slotin memang sudah menunjukkan kepintarannya di bidang akademis. Hingga masa kuliah pun Slotin banyak menerima medali emas di bidang fisika dan kimia, hingga menerima gelar sarjana sains di bidang geologi dan gelar magister sains di Universitas Manitoba pada tahun 1933. Dengan dukungan salah satu mentornya, Slotin pun melanjutkan studinya di Universitas King's College London hingga menerima gelar doktor dalam bidang kimia fisik pada tahun 1936. Setelah itu, Slotin sempat bekerja selama 6 bulan sebagai penyelidik khusus di Great Southern Railways yang menguji tentang baterai isi ulang nikel. Setelah dari situ, Slotin pun melanjutkan bekerja sebagai rekan peneliti di Universitas Chicago, dan inilah awal mula pengalaman Slotin di bidang kimia nuklir. Slotin juga banyak berkontribusi pada makalah-makalah di bidang radiobiologi. Keahliannya tersebut membuat pemerintah AS tertarik dan mengundangnya untuk bergabung ke dalam proyek bom atom yang dikenal dengan Proyek Manhattan. Pada Desember 1944, Slotin pindah ke Laboratorium Nasional Los Alamos di New Mexico dan bekerja sebagai bagian kelompok bom fisik yang dikepalai oleh Robert Baker. Di Los Alamos, pekerjaan Slotin meliputi kegiatan pengujian kekritisan yang berbahaya. Para ilmuwan mengatakan bahwa kegiatan bermain-main dengan reaksi berantai nuklir bagaikan menggelitik ekor naga. Slotin juga pernah memainkan peran utama dalam perakitan bom yang diberi nama Trinity dan diuji coba pertama kali pada bulan Juli 1945, sebulan sebelum bom atom Fat Man dan Little Boy dijatuhkan di Jepang. Selang beberapa bulan ke depan, Slotin pun merasa lelah dengan kehidupannya ini, dan pada bulan-bulan berikutnya, ia mulai menolak kelanjutan program senjata nuklir ini dan memutuskan ingin kembali ke kehidupannya sebagai warga biasa. Saat itu, Slotin sedang memandu seorang ilmuwan yang bernama Alvin Graves. Ia yang akan menggantikan Slotin nantinya. Beberapa saat sebelum pukul 3 sore, di salah satu gedung di laboratorium, Graves melihat perakitan kekritisan yang merupakan keahlian Slotin. Graves berkata kalau ia belum pernah melihatnya. Lalu Slotin pun menawarkan diri untuk memeriksanya. Dan dari seberang ruangan, Reimer Schreiber, rekan Slotin, pun setuju. Namun, ia mengingatkannya untuk melanjutkannya dengan perlahan dan hati-hati. Slotin pun memulai prakteknya. Prosedur Slotin sederhana. Ia akan menurunkan setengah cangkang berilium yang disebut temper ke inti lalu berhenti tepat sebelum terpasang dengan pas. Temper akan memantulkan kembali neutron yang melesat dari plutonium, lalu memulai reaksi berantai nuklir yang lemah dan berumur pendek yang kemudian dapat digunakan oleh fisikawan untuk mengumpulkan data. Slotin memegang temper di tangan kirinya dan di tangan kanannya memegang obeng yang akan digunakannya sebagai penyangga agar temper tetap terpisah dengan inti. Akhirnya, Slotin pun memulai proses menurunkan temper dengan pelan dan hati-hati. Proses ini cukup memakan waktu dan melelahkan. Lalu, tiba-tiba obeng Slotin tergelincir. Plutonium telah berada dalam kondisi kritis saat temper jatuh di atasnya. Schreiber yang sedang fokus dengan pekerjaan lain pun menoleh karena mendengar suara itu. Kilatan cahaya biru pun terpancar. Schreiber merasakan gelombang panas di wajahnya. Slotin mencoba membalikan temper ke lantai, namun itu sudah terlambat. Ruangan seketika sunyi. Tak lama berselang, bantuan pun datang dan sebagian besar laboratorium dievakuasi. Dikatakan Slotin dan rekan lainnya juga sempat mencoba menghitung seberapa banyak radiasi yang mereka terima. Slotin mencoba membuat sketsa tempat semua orang berdiri saat terpleset. Ia kemudian mencoba menggunakan detektor radiasi pada berbagai benda yang berada di sekitar. Namun, sulit untuk mendapatkan pembacaan yang akurat karena detektor itu sudah terkontaminasi parah. Setelah itu, Slotin dan semua rekannya dibawa ke rumah sakit Los Alamos. Slotin muntah sekali sebelum diperiksa dan beberapa kali dalam beberapa jam berikutnya, hingga keesokan paginya. Kesehatannya secara umum tampak baik-baik saja, tetapi tangan kirinya yang awalnya mati rasa dan kesemutan menjadi semakin nyeri dan memar biru, dan tangan kanannya yang memegang obeng mengalami gejala yang lebih ringan. Lalu pada hari kelima, jumlah sel darah putih turun drastis, suhu dan denyut nadinya mulai berfluktuasi.
Sejak hari itu, Slotin jatuh sakit dengan cepat. Slotin juga mengalami mual dan sakit perut, serta mulai kehilangan berat badan. Ia mengalami luka bakar akibat radiasi. Pada hari ke-7, ia mengalami periode kebingungan mental. Slotin pun meninggal 9 hari setelah kecelakaan itu pada usia 35 tahun. Jenazahnya pun dikirim ke Winnipeg untuk dimakamkan dalam peti mati Angkatan Darat yang disegel.